Niat busuk singkirkan Ahok, usai tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, elit PKS tuntut Erick Thohir harus pecat Ahok, terus diganti kader PKS gitu? Najis. Mekanisme ganti kerugian. Jadi saya sependapat dengan Pak Trubus, lebih baik dan Pak Luhut ya dalam hal ini bahwa karena depo Pertamina itu sudah lebih dahulu dan kita juga sudah menerbitkan sertifikat sebagian dari aset Pertamina. Nah tentunya yang harus kita laksanakan adalah merelokasi dari para penggarap. Ini akan lebih efektif dan lebih efisien sehingga aset untuk objek vital negara ini bisa kita amankan. Saya kira itu. Saya sudah pernah copot direksi Pertamina kan. Ya kalau saya mesti copot lagi ya saya copot lagi gitu. Ya tetapi penyelesaiannya itu kan tidak hanya saling menyalahkan. Tetapi saya meminta, dan tadi pagi saya sudah telepon, untuk seluruh seperti Main ID, Pertamina, PLN harus membentuk yang namanya tim resiko bisnis. Ya, tidak hanya di keuangan tetapi di operasional secara menyeluruh. Keamanan keselamatan menjadi utama, maka faktor politis harus kita hilangkan. Karena ini kita sudah tidak bisa menawar, Mas. Keamanan keselamatan harus nomor satu di luar kepartean atau politik lain. Nah, tindakan tegas ini perlu maksud saya gini, kita hanya punya waktu krusial 1-2 minggu, Mas, kalau dari kondisi di lapangan, ya, untuk memastikan pemerintah mengambil langkah-langkah apa saja. Karena kalau tidak, dalam 1-2 minggu, warga masyarakat yang berada di pengungsian akan kembali ke tempat ini, Mas. Akan membangun kembali lagi. Ini kecepatan untuk ketegasan penataan yang menurut saya kita perlu tunggu dalam waktu 1-2 minggu ke depan ini, Mas. Usai tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, elit PKS menyebut Erick Thohir juga harus berani memecat Ahok. Terkait upaya perbaikan manajemen Pertamina pasca ledakan depo BBM di Pelumpang, Menteri BUMN Erick Thohir diminta jangan hanya berani memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Deddy Sunardi. Erick harusnya juga berani untuk memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, karena kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk kepengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina. Demikian dikatakan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PKS Mulyanto pada media Kamis 9 Maret. Erick jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Ia harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan. Ia menyebut Dirut dan Kobot merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut. Apalagi sebagai komisaris utama, Ahok juga merangkap sebagai ketua komite risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko kebijakan Pertamina. Kata Mulyanto, jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi, pimpinannya dong, terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya Komite Risiko Dewan Komisaris. Sebagai Komut yang juga ketua Komite Risiko, Ahok harus bekerja, mengawasi dengan baik, jangan hanya tebar pesona. Mulyanto minta pemerintah harus serius menangani kasus kebakaran kilang ini, jangan sampai terus berulang di kemudian hari. Peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang. Kata Mulyanto, artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa. Mulyanto menilai selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan dividen, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang. Ia berkata, menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara bersungguh-sungguh. Nah kan, manuver kadal mulai terlihat cari kesempatan dalam kesempitan. Permasalahan ini jelas, orang waras pun tahu siapa yang salah dalam perkara kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Setelah kemarin ramai-ramai warga Tanah Merah seolah membuat narasi jika Pertamina sebagai pemilik lahan yang sah adalah pihak yang salah dan bertanggung jawab. Padahal mereka yang menempati lahan ilegal. Lalu ada pula warga gemblong yang mendongeng anggota keluarganya dipaksa untuk tanda tangan surat tak menggugat Pertamina. Ternyata itu malah uang santunan pemakaman dari Pertamina. Dan perihal suratnya adalah agar tak ada ahli waris lain yang mengklaim lagi uang 10 juta tersebut. Tapi Pertamina yang seolah dikambing hitamkan membeli nyawa warga dengan uang 10 juta.
mental warga sudah benar-benar rusak. Sungguh miris tukang serobot tanah negara malah berteriak seolah dizalimi dan bersikap seolah jadi tuan tanahnya yang berhak. Hadah, didikan siapa kalau bukan Gubernur busuk pemberi IMB ilegal di tanah ilegal? Bangsat memang. Ini lagi Ahok disuruh mundur, pala kau mundur. Kenapa PKS benci dengan Ahok? Kenapa ingin singkirkan Ahok? Ya karena sejak dulu saat Ahok menjabat jadi gubernur di Jakarta, PKS ini adalah salah satu partai yang selalu mengincar Ahok, mengganggu setiap kebijakannya yang dituding tak pro rakyat. Biasa kan kadal emang selalu benci sama Ahok, sudah nature-nya. Tapi kali ini sudah keterlaluan. Bagaimana menurut Anda? Pendukung Anies koar-koar sindir PJ Heru dapat mobil dinas super mahal, langsung ditampal fakta. Era Anies jadi gubernur malah lebih mahal drone. Motiar. Terkait dengan pembelian kendaraan mobil dinas, Pak, bagaimana, Pak? Izin, Pak. Sesuai dengan Impres Presiden nomor 7. Itu apakah benar mobil Jeep, Pak, akan pengadaannya, Pak? Jadi ada dua, Pak, pengadaannya. Ada yang listrik sama mobil Jeep, Pak. Saya nggak tahu, nanti saya cek. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Pak. Sama. Udah lihat, Pak? Udah. Oke, Pak. Udah. Nggak apa-apa kalau mau itu. Belum tentu kembali aja. Ya, lu segala cara. Dilansir dari laman tribunjakarta.com, tengah ramai di media sosial soal rencana pembelian mobil dinas merek Jeep untuk PJ Heru Budi yang menelan anggaran hingga 2,3 miliar. Akun Twitter pendukung Anies Baswedan @ekoboy2 bahkan dengan nada yang tendensius mencuitkan, baru berapa bulan menjabat dapat 2 buah mobil mewah, merakyat sekali, buzzer pada tiarap semua. Namun hal tersebut lantas dibalas telak oleh warganet seperti akun Habib Slow @wagimandip212. Hoam, seperti ekspresi mengantuk sambil melampirkan screenshot berita Anies Sandiaga yang mendapatkan 2 mobil Land Cruiser. Dilansir dari laman Detik pada Oktober 2017 silam, Anies Sandi bukannya pakai mobil bekas Ahok Jarot, malah minta dianggarkan untuk beli mobil baru yang harganya pun miliaran. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri DKI Muhammad Mawardi yang mengatakan, setelah pelantikan mobil dinas pakai yang sudah ada sekarang ini kan kita sedang ajukan ke Badan Pengelola Aset Daerah. Sedang dalam proses, kita minta yang terbaru, dua-duanya Land Cruiser. Kami minta sama, kata dia pada Kamis 12 Oktober 2017 silam. Harga on the road-nya dari mobil dinas Anies tersebut pada tahun 2017 untuk wilayah Jakarta adalah berkisar 1,9 miliar sampai 2,2 miliar rupiah. Warganet lain pun tak ketinggalan membalas buzzer Anies tersebut. Seperti akun @mumungwisnu1. Gak kebagian hibah lagi ya, jadi mangap-mangap. Sambil melampirkan sebuah editan screenshot dari beberapa media yang menunjukkan pembagian dana hibah di era Anies Baswedan saat dulu menjadi gubernur DKI. Dari @kikit_taroreh, mobil harga 800 juta dibandingkan helm proyek buat peraga yang sampai miliaran yang gak ada apa-apanya. Yang percaya napi hoax ini, fix kalian periksa otak. Dari @Pak D Jenggot aja, buzzer haram jeda kompak teriak-teriak duit 2,3 miliar buat beli mobil, tapi belaga goblok waktu ratusan miliar buat beli lem Aibon. Memang lucu bin menggemaskan sekali ya para pendukung Anies ini, seperti gerah banget dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan PJ Heru Budi Hartono. Suka nggak kira-kira kalau mengkritik dan asbun banget. Lucunya mereka itu nggak riset dulu dan jatuhnya malah mempermalukan junjungannya sendiri, yaitu Anies Baswedan yang ternyata kelakuannya lebih parah. Hadah drun, smart dikit lah.
Di sisi lain, PJ Gubernur Heru mengaku tak tahu soal rencana pembelian mobil dinas merek Jeep. Ex-Wali Kota Jakarta Utara itu pun mengaku hanya mengetahui rencana pembelian mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan dinasnya nanti. Ia berkata pada Jumat 3 Maret, "Saya nggak tahu ya, nanti saya cek, kalau nggak salah itu mobil listrik." Heru pun menyebut pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas gubernur dan pejabat tinggi Pemprov Jakarta adalah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Tujuannya supaya emisi kendaraan bisa ditekan untuk mengurangi angka polusi udara. Menurut rencana, ada 23 mobil listrik jenis Hyundai Ioniq 5 EC Signature yang akan dibeli Pemprov Jakarta pada 2023. Total anggaran yang dialokasikan untuk membeli kendaraan bebas emisi ini mencapai 20,3 miliar. Kata PJ Heru, ini pengadaan mobil listrik sesuai dengan instruksi Presiden. Rencana pembelian kendaraan dinas operasional merek Jeep ini termuat dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau SIRUP LKPP. Adapun pengadaan ini masuk pada alokasi anggaran UPT Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta. Dalam situs itu, paket pengadaan kendaraan dinas untuk Heru dan Prasetyo selaku Ketua DPRD DKI dibuat secara terpisah. Pada paket pengadaan kendaraan dinas untuk Heru, kode RUP yang terdaftar adalah 3883834. Pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan PJ Gubernur sumber daya APBD 2023 dengan total pagu 2,3 miliar rupiah lebih. Demikian bunyi uraian keterangan yang tercantum dalam situs SIRUP LKPP seperti dikutip Kamis 2 Maret 2023. Jadi, bagaimana menurut Anda?